Jadi yang awalnya ingin untung dan akhirnya malah jadi rugi. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Bagi teman-teman yang masih sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai prospek usaha ternak ayam kampung. Apakah di tahun 2021 ini masih prospek? Jadi kita akan bahas mengenai masalah itu, teman-teman. Tentunya semakin hari semakin banyak peternak-peternak pemula itu yang ingin juga terjun ke dunia peternakan ayam kampung, karena memang saya pikir peternak ayam kampung itu untuk saat ini untuk pesaingnya itu cukup tidak banyak sebenarnya. Nah, maka dari itu untuk saat ini itu banyak sekali teman-teman yang memang ingin beternak ayam kampung, mengembangkan bisnis usahanya di ternak ayam kampung ini. Tentunya itu semua juga akan menjadi apakah di tahun 2022 ini masih prospek dengan jumlah populasi yang beternak ayam kampung itu semakin hari semakin banyak, teman-teman. Nah, kita sebagai peternak tentunya mensyukuri dan alhamdulillah, karena banyak yang memang ingin beternak ayam kampung, dan itu tentunya jangan kita jadikan sebagai pesaing kita, bro, dalam dunia ternak. Karena dalam dunia ternak itu tidak ada pesaing. Nah, karena yang harus kita yakini adalah rezeki itu pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan khawatir untuk masalah rezeki. Nah, intinya kita sebagai peternak, baik yang baru memulai beternak ataupun yang sudah lama beternak, jalani aja dengan apa yang ada. Jadi nikmati prosesnya dan ya rawat ayamnya dengan sebaik-baik mungkin lah. Itu aja tentunya. Pastinya selagi orang masih mau mengkonsumsi ayam kampung, otomatis ayam kampung yang kita ternakan itu pasti akan laku, bro, di pasarannya, bro. Nah, dan ini semua pastinya akan menyesuaikan dengan harga di masing-masing daerah. Nah, karena kenapa seperti itu? Karena saya pikir untuk saat ini itu banyak sekali teman-teman kita yang di luar sana itu mengeluhkan mengenai harga yang memang relatif lebih murah dibandingkan di daerah si A, misalnya kan. Daerah dia lebih murah dibandingkan dengan daerah si A mengenai harga ayam kampungnya, dan itu juga menjadi salah satu alasan dan kendala dalam ternak ayam kampung. Nah, jadi seperti itu. Jadi bersyukurlah bagi teman-teman yang di daerahnya itu memiliki harga ayam kampung itu lumayan mahal, bro. Dan saya pikir kalau harganya masih lumayan mahal dan itu masih prospek untuk dikembangkan usahanya di ternak ayam kampung ini di tahun 2022 ini, bro. Jadi seperti itu. Nah, jadi tentunya dalam prospek membangun suatu usaha di dunia peternak ayam kampung itu ada beberapa hal yang memang harus kita persiapkan, baik dari persiapan kandang, kemudian jenis ayam yang akan kita ternak, kemudian juga bagaimana perawatan kandang, kemudian juga bagaimana siklus yang akan kita ciptakan di kandang kita, kemudian juga yang kelima bagaimana kita memasarkan produk kita ataupun ayam-ayam kita ini. Nah, itu saya pikir sangat penting. Makanya dari itu saya pikir ada lima komponen yang harus kita pahami sebelum kita mulai beternak ataupun membangun suatu usaha ternak ayam kampung ini menjadi lebih besar. Pertama, kandang, bro. Nah, kandang ini kenapa? Karena saya pikir itu sangat perlu dalam dunia peternakan. Apalagi yang memang basicnya itu teman-teman yang baru mau memulai dan belum sama sekali tidak memiliki kandang, otomatis teman-teman harus membangun kandang terlebih dahulu. Tapi ingat, pembangunan kandang itu bukan bagian daripada modal suatu usaha itu sendiri, teman-teman. Nah, kandang itu saya pikir itu merupakan sebuah investasi kita terhadap usaha yang kita jalani. Jadi seperti itu. Jadi kandang ini tidak akan kemana-mana, pasti ada. Jadi anggap saja ini investasi kita dengan kandang. Nah, dalam pembuatan kandang itu sendiri tentunya pastikan desain kandangnya itu membuat teman-teman itu nyaman ketika berada di kandang. Itu intinya. Ketika teman-teman nyaman berada di kandang itu sendiri, otomatis ayam-ayam pun juga akan nyaman. Nah, jadi seperti itu. Jadi ayam ini kan tidak bisa berbicara dengan kita, teman-teman. Jadi tinggal bagaimana kita merasakan dengan insting kita, dengan perasaan kita. Nah, buatlah mereka itu senyaman mungkin berada di kandang itu. Insya Allah juga
mereka akan memberikan imbal balik terhadap kita dan akan memberikan hasil yang terbaik juga untuk kita. Itu konsep dalam pembuatan kandang. Nah, tatalah dengan serapi mungkin, sebaik mungkin. Nah, kalau misalnya seandainya teman-teman itu hanya memiliki lahan yang tidak cukup luas untuk kandang-kandangnya, buatlah manajemen kandang itu apakah pakai sistem bertingkat ataupun mau diplongkan bersekat-sekat di bawah gini, itu terserah. Tinggal bagaimana pengaturan dari masing-masing peternak, karena di masing-masing peternak itu memiliki trik dan cara masing-masing dan manajemen masing-masing dalam pembuatan kandangnya ataupun mendesain kandangnya serapi mungkin. Itu kandang. Kemudian yang kedua yaitu mengenai ayam apa yang akan kita pelihara, bro. Nah itu. Nah, kenapa juga ini akan kita bahas? Karena begini, bro. Kalau kita bicaranya tentang masalah usaha, otomatis kita harus mencari ayam yang memang memberikan siklus itu lebih cepat dibandingkan ayam kampung pada umumnya. Betul nggak? Kan? Nah, ayam kampung pada umumnya mereka hanya bertelur itu 8-15 butir. Ayam kampung biasa, ayam Bangkok bisa sampai ke angka 8-10 butir per ekor ayam atau per indukan ayam. Kan? Dalam artian ini juga akan menjadi salah satu kendala kita juga dalam beternak ayam kampung. Maka dari itu pemilihan ayam itu, kalau kita mau menciptakan ayam itu dalam satu minggunya banyak menghasilkan DOC-nya, maka carilah ayam yang memang dari segi produktivitas bertelurnya itu tinggi. Nah, sekarang itu di Indonesia banyak sekali jenis-jenis ayam yang memang memiliki genetik petelur kuat, dan itu bisa teman-teman dapatkan. Saya pikir seperti itu. Nah, jangan mau gini aja lah. Kalau misalnya seandainya jangan ambil repot lah, ambil aja, beli aja ayam yang memang sudah jadi, yang diciptakan dari BPTP ataupun dari Balitnak langsung, yaitu ayam KUB. Itu sudah jadi, bro, aman. Jadi kita cukup pembelian DOC, kita rawat, kita besarkan sampai usia 4 bulan, 5 bulan, mereka sudah siap untuk produksi. Nah, dalam artian mereka ini akan bertelur setiap harinya dan akan kita kumpulkan dan kita tetaskan DOC-nya, dan disitulah kita akan mengatur siklus. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, yang ketiga mengenai perawatan ayam, bro. Memang pada saat ini banyak sekali obat-obatan yang sudah disediakan dari perusahaan-perusahaan mengenai pengobatan ayam-ayam itu yang kena snot, CRD, berak kapur, ataupun aratan, ataupun yang lainnya. Itu banyak sekali, teman-teman. Obat-obatnya bisa teman-teman jumpai di daerah teman-teman sendiri, yaitu di pet shopnya, tempat-tempat penjualan pertanian ataupun peternakan, itu pasti ada, bro. Jadi tinggal bagaimana teman-teman itu mencarinya aja, itu intinya. Atau misal seandainya teman-teman tidak mau menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu, teman-teman bisa menggunakan herbal-herbalan atau jamu-jamuan seperti yang saya terapkan di kandang saya ini. Itu bisa aja, terserah teman-teman, bisa, nggak masalah. Nah, perawatan kandang, perawatan ayam, otomatis kita juga harus merawat kandangnya. Bagaimana kita menjaga kondisi kandang itu agar tidak becek, tidak basah? Kenapa? Kalau kandang itu becek dan basah, itu bisa mengakibatkan ayam-ayam itu rentan terkena snot ataupun ngorok. Itu bahayanya. Maka dari itu perlunya perawatan ayam kampung. Setelah kandang kita bangun sebagus mungkin, kita punya ayam sebanyak mungkin, tapi kita tidak tahu dengan perawatannya, percuma saja kan? Betul nggak? Jadi dari itu, makanya perawatan ayam kampung juga perlu. Karena keteladanan kita dalam merawat ayam kampung itu juga akan menunjukkan hasil akhir dari beternak ayam kampung. Semakin baik kita merawat, maka akan semakin baik hasil yang akan kita dapatkan. Itu. Kemudian yang keempat itu tadi adalah mengenai siklus. Nah, setelah mereka berproduksi, ayam-ayam itu berproduksi, kita bagaimana pengaturan siklus? Ternyata kita memiliki, misal seandainya kita andaikan kita memiliki 10 ekor indukan, bertelur setiap harinya itu 7-8 butir. Kita kumpulkan per minggu, masuk ke mesin tetas. Nah, bicara masalah ayam yang memang memiliki produksi tinggi tadi, berarti kita harus punya mesin tetas. Itu wajib, teman-teman, karena tidak bisa lepas dari mesin tetas. Oke, kita lanjut lagi masalah siklus. Nah, kemudian ketika mereka bertelur, kita masukkan mesin tetas 1 minggu 1 kali. Misal saat ini ada 30 butir telur yang kita masukkan. Kita katakanlah 25 ekor menetas. Kita tetaskan di bulan berikutnya, pasti akan menetas 3 minggu kemudian atau 21 hari akan menetas. Pasti menetas. Masukkan ke kandang. Pengaturan minggu berikutnya kandang, masuk lagi. Kemudian minggu berikutnya masuk lagi ke kandang. Minggu berikutnya masuk lagi ke kandang. Nah, ayam kampung sejenis KUB ini kan bisa dipanen dengan usia 70 hari. Yang penting pakannya itu bagus. Yang penting dari segi kadar proteinnya teman-teman perhatikan. Karena untuk pertumbuhan, ayam ini membutuhkan protein yang tinggi. Betul kan? Nah, maka dari itu perhatikan masalah pakannya. Jadi seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah mengenai pasaran dari ayam ini sendiri.
Nah, setelah kita tetaskan, kita besarkan, kemana kita harus menjualnya? Apakah kita mau menciptakan pasar sendiri? Itu bisa, nggak masalah. Tergantung bagaimana teman-teman itu pandai, cerdas dalam memasarkan ayam-ayamnya. Atau kita jual ke pengepul, kita berbagi rezeki lah dengan pengepul itu sendiri. Itu nggak masalah. Yang penting, satu yang harus teman-teman ingat adalah hitungan dalam penjualan itu masih masuk dan bisa menutupi dari kos produksi dari pakan yang telah dikonsumsi dari ayam itu sendiri. Ketika penjualan itu masuk dan bisa memberikan keuntungan terhadap kita, aman. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi 5 hal yang harus teman-teman pahami dalam beternak ayam usaha ayam kampung ini sendiri. Jadi pahami dulu, pelajari dulu sebelum kita terjun. Jangan sampai kita salah langkah dalam beternak ayam kampung ini sendiri, yang awalnya ingin untung dan akhirnya malah jadi rugi. Itu yang tidak kita inginkan, kan? Oke? Jadi seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya mengenai beternak ayam kampung itu sendiri. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Kandang Peternak Gokil. Mantap.